Idris masih ngomong, Israel, saya sudah mati. Ya. Sekarang hidup lagi kan? Ya. Saya sudah pernah ke neraka kan? Ya. Begini, kalau ada orang muslim masuk neraka, orang muslim nanti pasti dimasukkan ke surga. Nah, saya muslim udah dimasukkan ke neraka, saya diangkat oleh kamu lagi, sekarang saya minta masuk surga. Wa fihi rufi'a Idris makanan aliyan. Dan pada tanggal 10 bulan Muharram juga Nabi Idris, kenal Nabi Idris enggak? Nabi Idris itu juga diangkat ke tempat yang tinggi. Diangkat ke tempat yang tinggi, itu Nabi Idris. Menurut riwayat Nabi Idris itu nama aslinya bukan Idris. Apa? Ukhnuf. Nama aslinya Ukhnuf. Tapi sebab Idris itu Ukhnu, maksud saya, Ukhnu itu sering membaca suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran kitab. Saking banyaknya membaca, maka Ukhnu itu langsung diganti namanya dengan Idris. Idris sendiri artinya banyak membaca. Begitu. Itu Idris. Nah, Nabi Idris diangkat ke makanan aliyan, yaitu ke tempat yang tinggi, itu juga terjadinya tanggal 10 bulan Muharram, hari Asyura. Bagaimana ceritanya? Ceritanya Nabi Idris satu saat mendapat tamu, menerima tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Tamunya menjelma manusia, padahal ini nanti malaikat. Udah ketemu, udah salaman, silahkan duduk, kata Nabi Idris. Udah dikasih suguhan, minuman, makanan, silahkan minum, silahkan makan. Saya ada urusan ke belakang ya. Ya. Urusannya selesai, akhirnya Nabi Idris datang lagi ke tamu. Makanannya nggak diminum, nggak dimakan, minumannya nggak diminum. Ditanya, kok nggak dimakan? Nggak diminum, kenapa? Puasa ente? Kagak. Kok nggak dimakan, nggak minum? Saya nggak makan, nggak minum. Ya sudah. Saya ada urusan keluar. Oh kalau begitu saya ikut. Nah, saya ikut. Akhirnya boleh ikut. Jalan berdua. Sampai pertengahan jalan, tamu itu melihat buah. Ada pohon, ada buahnya lah, enak dimakan. Dadak tamunya ngomong, Idris, buah enak ya? Iya enak. Boleh ambilin, saya ingin. Nabi Idris agak sewot. Ente gimana? Suruh makan di rumah kagak mau, minum di rumah kagak mau. Itu pohon bukan milik saya. Ente minta yang bener aja. Saya nggak mau. Bener nggak mau? Enggak. Ayo kalau mau makan pulang lagi ke rumah saya. Udahlah di jalanan. Saya cuma nguji kamu kok. Nguji. Isa, tanggung ya. Saya cuma nguji kamu. Nguji bagaimana? Kalau asal kamu tahu saya ini Israel, saya Israel. Israel malaikat. Iya, saya malaikat Israel. Loh, kamu datang ke saya mau cabut nyawa saya? Oh enggak. Saya ingin ziarah saja dengan kamu. Saya ingin berkunjung pada kamu. Kok tumben-tumbenan berkunjung? Saya sudah mendengar nama kamu dari berapa ribu tahun. Nanti ada orang namanya begini. Terus akhirnya diganti Idris. Nah, saya ingin ketemu dengan kamu. Sekarang ketemu. Ya udah, saya mau jalan, ikutin aja. Di jalanan Nabi Idris ngomong, Israel, kalau ente benar Israel, pencabut nyawa, tolong, saya ingin merasakan sakitnya orang mati kayak apa. Tolong cabut nyawa saya sekarang. Loh, saya nggak berani. Kenapa nggak berani? Nggak dapat izin dari Allah. Kalau saya dapat izin dari Allah baru saya cabut. Mintalah izin pada Allah. Gitu. Akhirnya minta izin. Mau cabut nyawa. Siapa namanya tadi? Idris. Dapat izin. Dicabut. Cabut. Udah dicabut, meninggal. Ada di jalan. Bingung malaikat Israel. Wah, meninggal ini gimana? Apa dibuang atau ditaruh? Bagaimana ini? Aduh, bingung gitu. Akhirnya
Berdoa kepada Allah. Allah, ini bagaimana Idris meninggal? Baik, saya hidupkan lagi. Dihidupkan lagi. Tuh. Setelah dihidupkan lagi, hidup. Alhamdulillah hidup. Ditanya oleh Israel, Idris, udah mati? Iya. Sekarang hidup lagi? Iya. Saya walaupun pencabut nyawa, saya belum pernah merasakan sakitnya mati. Saya mau tanya pada kamu, bagaimana sakit enggak waktu dicabut nyawanya? Saya tanya dulu pada kamu nyabutnya pelan-pelan atau dibetak begini? Saya pelan-pelan, sebab ente kan nabi. Saya cabutnya pelan. Kecuali kalau orang kafir mati sebetok. Nah, begitu. Itu kafir. Saya nyabut ente pelan. Subhanallahil azim. Kata Nabi Idris, sakitnya luar biasa. Sakitnya padahal pelan-pelan. Geleng kepala. Ya begitulah dicabut nyawanya sakit. Ya udah, ayo jalan. Udah jalan. Idris masih ngomong, Israel, saya kan pernah mati kan? Iya. Sekarang hidup lagi. Cuma saya ingin merasakan kalau orang di neraka kayak apa rasanya. Saya ingin dimasukkan ke neraka. Saya nggak ada izin dari Allah, nggak bisa. Mintalah izin pada Allah. Akhirnya minta izin pada Allah akan memasukkan Idris ke neraka. Diizinkan. Akhirnya Idris cemplungin ke neraka. Plung. Udah di neraka, waduh panasnya luar biasa. Akhirnya minta diambil lagi. Akhirnya diambil oleh Idris. Setelah diambil, dibetulkan lagi pakaiannya, dibetulkan lagi badannya, sudah hangus, sembuh seperti sedia kala. Alhamdulillah jalan lagi. Udah jalan lagi, Idris masih ngomong, Israel, saya sudah mati. Ya. Sekarang hidup lagi kan? Ya. Saya sudah pernah ke neraka kan? Ya. Begini, kalau ada orang muslim masuk neraka, orang muslim nanti pasti dimasukkan ke surga. Nah, saya muslim udah dimasukkan ke neraka, saya diangkat oleh kamu lagi, sekarang saya minta masuk surga. Saya minta masuk surga. Tolong masukin saya ke surga. Saya nggak ada izin dari Allah, nggak bisa. Mintalah izin pada Allah. Akhirnya minta izin. Akhirnya diizinkan oleh Allah. Ya udah masukkan ke neraka, ke surga. Akhirnya dimasukkan ke surga. Nah, itu Idris diangkat makanan alian ke tempat yang tinggi, masuknya ke surga itu terjadinya tanggal 10 bulan Muharram juga. Itu diantara keistimewaan bulan hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram.